Nah, makanya sekarang saya pimpin komite wasit sementara. Karena kalau saya kan nggak bisa disogok mudah-mudahan. Tapi keilmuan wasit saya kurang. Nah, makanya nanti wakil saya dari Jepang. Udah setuju. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sangat memalukan. 17 pemain Malaysia dihukum berat usai resmi menerima sogokan bandar judi. Ketum PSSI Erick Thohir wajib waspada. Hal ini bisa terjadi di sepak bola Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia menjatuhkan hukuman denda kepada 17 pemain sepak bola dalam kasus suap dalam kompetisi Divisi 3. Ke-17 pemain klub Kuala Lumpur FA ini dijatuhi hukuman denda Rp5.000. Sebelumnya, pemain dan 3 ofisial klub tersebut dijatuhi hukuman larangan bermain seumur hidup pada Desember lalu. Hukuman ke-17 pemain tersebut lebih ringan karena mereka dianggap sebagai korban dari keadaan. Hal ini diungkap oleh Ketua Komite Disiplin FAM Taufik Abdul Razak. Hasil penyelidikan kami menemukan bahwa para pemain tidak punya pilihan lain. Mereka mendapat ancaman kekerasan fisik dari para bandar judi, kata Taufik. Mereka terbukti bersalah dalam pengaturan hasil, namun mereka mengajukan banding dan mengatakan mereka tidak berani lapor karena khawatir tentang keselamatan, lanjut Taufik. Faktanya beberapa dari mereka dipukuli karena tidak menuruti perintah dari para penjudi tersebut, katanya. Kasus pengaturan skor hasil pertandingan sepak bola memang kerap terjadi di Malaysia. Admin bersyukur bisa mendapat info tersebut meski artikel lama. Namun ini bisa menjadi pembelajaran bahwa jangan sampai ini terjadi di Indonesia. Shin Tae-yong Auto Sumringah. Temukan tandem baru Ramadan Sananta untuk jadi striker Timnas Indonesia. Ia adalah Bagus Kahvi, yang sempat tenggelam dan kini bangkit bersama Barito Putra. Amiruddin Bagus Kahvi semakin gacor saat membela Barito Putra di Liga 1. Apakah ia cocok dampingi Ramadan Sananta di Timnas Indonesia? Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Timnas Indonesia mengalami krisis striker lokal untuk usia muda, apalagi beberapa klub yang enggan untuk melepas pemainnya ke Garuda. Bagus Kahvi baru saja membuat assist memukau dalam laga lanjutan Liga 1, yaitu antara Barito Putra versus Rans Nusantara Football Club Jumat lalu di Stadion Demang Lehman. Saat Bagus Kahvi menerima bola, sebenarnya ia dikawal oleh 3-4 pemain Rans. Tetapi striker berusia 21 tahun itu berani menggocek bola dan melewati lawan. Bagus Kahvi akhirnya melewati 2 pemain bertahan Rans untuk menyodorkan bola ke Gustavo Tocantins. Mudah saja bagi striker asal Brasil itu meneruskannya menjadi gol. Harus diakui bahwa Bagus Kahvi menjadi salah satu aktor yang membuat lini depan Barito Putra bergeliat. Ketika video aksi Bagus Kahvi diunggah oleh akun medsos Indosiar, banyak yang berharap agar striker berambut kribo itu bisa membela timnas dan menemani Ramadan Sananta. Palembang diselimuti kabut asap imbas kebakaran hutan. Erick Thohir buka peluang venue laga kontra Brunei dipindah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka peluang venue laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 leg I Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring GSJ, Palembang, Sumatera Selatan dipindah. Soal kepindahan venue tersebut dengan catatan, yakni jika situasi kebakaran hutan dan lahan di Palembang tidak berangsur membaik. Kini Palembang tengah diselimuti asap imbas karhutla. Sementara laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam digelar Kamis 12/10/2023. Tapi kalau nanti konteksnya situasi di sana dalam kurung Palembang tidak bisa, ya pasti akan kami pindahkan, sambung Erick Thohir. Andai situasi tetap tidak memungkinkan menggelar laga di Stadion GSJ, Erick Thohir mengisyaratkan akan bergerak cepat.
dengan mencari opsi venue yang berada di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Gini satu, kami ingin memberi kesempatan pertandingan timnas tentu tidak hanya di Jawa, tetapi juga Sumatera. Tadi saudara kita dari Papua juga meminta, kata Erick Thohir. Gagal di Asian Games 2022 dengan 3 kekalahan beruntun, Indra Syafri diminta PSSI istirahat dulu, kini giliran Sintayong yang putar otak siapkan timnas Indonesia. Timnas U24 Indonesia telah mengakhiri perjalanan mereka di Asian Games 2022 bersama sang pelatih Indra Syafri. Saat ini giliran Sintayong yang harus mempersiapkan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas U24 Indonesia dipaksa harus puas hanya dengan finish di babak 16 besar Asian Games 2022. Tim asuhan Indra Syafri ini harus mengubur mimpi mereka seusai menelan kekalahan dari Uzbekistan. Rizky Ridho dan kawan-kawan takluk 0-2 dari Uzbekistan pada babak 16 besar. Kekalahan tersebut membuat Indra Syafri mengakhiri tugasnya bersama timnas U24 Indonesia. Tugas ini memang akan menjadi tanggung jawab baru baginya. Sebelumnya timnas U20 Indonesia ditangani oleh Sintayong. Akan tetapi setelah Piala Dunia U20 gagal bergulir di Indonesia, akhirnya Sintayong fokus kepada 2 tim nasional saja. Juru taktik asal Korea Selatan itu diminta fokus menukangi timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia senior. Setelah ini pelatih berusia 60 tahun itu bakal beristirahat terlebih dahulu. Dia akan mengemban tugas baru dari PSSI. Pelatih asal Sumatera Barat itu telah langsung diberi tanggung jawab lain setelah berjuang bersama timnas U24 Indonesia. Indra Syafri akan langsung fokus menangani timnas U20 Indonesia. Cerita Shaine Patinama pilih bela timnas Indonesia gara-gara warganet tanah air. Back Viking FK Shaine Patinama menceritakan ketertarikan untuk membela tim nasional Indonesia. Dia mengakui bahwa warganet tanah air memiliki peran penting untuk membuatnya berseragam merah putih. Shaine Patinama menjadi salah satu pemain naturalisasi yang resmi membela timnas Indonesia pada 2023. Bahkan dia telah melakukan debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juli 2023 ketika menelan kekalahan 0-2 dari Argentina. Sayangnya pada FIFA Matchday September 2023, Shaine Patinama tak memperkuat timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Pasalnya dia mengalami cedera dan harus menjalani pemulihan. Sementara Shaine Patinama mengaku tertarik membela timnas Indonesia karena netizen tanah air banyak mengirimkan pesan ke Instagram pribadinya.